Berkisah seorang preman yang sudah melegenda, terkenal sebagai penjahat terhebat di kancah dunia hitam. Saking hebatnya, dari musim duren hingga musim rambutan tidak pernah ada yang bisa mengalahkannya. Ya, inilah kisah dari Sakamoto, si ganteng kalem dari Chimeong. Ya, mari kita perkenalkan dulu sang MC kita yang sangat beraura Sigma Boy, bernama Sakamoto Taro. Beliau sudah bertahun-tahun menggeluti dunia hitam, tak pernah terkalahkan, ditakuti oleh semua penjahat, bahkan dikagumi oleh sesama penjahat, salah satunya pria ini yang bernama Shin Jainuddin. Suatu hari Sakamoto bertemu dengan Iis, seorang wanita cantik, imut dan harum, idaman para cowok. Sakamoto jatuh cinta hingga menikah dengannya dan mempunyai seorang putri bernama Mei Mei. Semenjak itu Sakamoto memilih pensiun dari pekerjaan dunia hitamnya. Beliau membuka warung ingin menikmati hidup bersama istri dan anaknya. Dan sudah menjadi hal umum, rata-rata orang yang sudah menikah pasti agak bekah alias jadi gemoy. Entah itu karena hormon atau mungkin bisa jadi karena sering olahraga sama istri. Saya tak tahu. Yang pasti rata-rata orang yang sudah menikah pasti agak gemoy, bro. Ya enggak semuanya sih, rata-rata gitu ya. Gak usah curhat, Bang. Masuk ke alur cerita, Bang. Iya maaf. Ya, lanjut. Terlihat Shin yang sangat mengagumi Sakamoto terus memperhatikan warungnya Sakamoto. Sementara itu di dalam warung tampaklah Sakamoto berserta anak istrinya memperhatikan bocil bernama Mamat sedang bermain panah-panahan di dalam warung. Lalu ketika si Mamat mengambil anak panahnya, tiba-tiba tasnya itu terbuka dan menumpahkan tinta cair pada celana om-om yang baru memasuki warung. Sontak si om langsung marah hingga mencengkram si Mamat. Namun ketika si om akan memukul si Mamat, dengan gercep Sakamoto mencengkram tangan si om dan menyerang lehernya dengan pensil hingga bersimbah darah. Sayangnya hal itu hanya terjadi di dalam pikiran Sakamoto, dan si om langsung pergi karena takut seusai merasakan aura Sigma dari Sakamoto. Mamat yang soak langsung menangis sambil mengucapkan terima kasih pada Sakamoto. Tiba-tiba Shin sudah berada di warung dan menceritakan serangan Sakamoto barusan dengan terperinci. Shin di sini mengaku bahwa dirinya merupakan seorang esper dan dia dapat membaca pikiran orang lain serta bisa melihat dengan jelas kecepatan seorang Sakamoto yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Sontak Shin kaget setelah membaca pikiran Sakamoto yang langsung menumbangkan dirinya dengan sekali geprek. Ya, akhirnya mereka pun mengobrol sambil makan berdua di luar warung. Ternyata Shin adalah seorang esper bawahan Sakamoto yang diperintahkan untuk memastikan rumor tentang pensiunnya Sakamoto dari kancah dunia hitam. Di sini Shin memohon meminta Sakamoto untuk kembali menjadi pembunuh legenda yang sangat ditakuti para penjahat, namun Sakamoto menolaknya. Shin yang mulai geremet mencoba menahan kekesalannya dengan udut dulu sebat. Namun dalam sekejap Sakamoto memotong udutnya Shin. Sakamoto memperingatkan bahwa di area tersebut dilarang udut sembarangan. Sontak Shin terkaget dengan gerakan Sakamoto, di mana kecepatan Sakamoto dapat membunuh Shin dalam sekejap kapanpun walau dengan tubuh besarnya. Tak lama kemudian tiba-tiba ada seorang bapak-bapak memanggil Sakamoto untuk meminta bantuan. Shin berasumsi bahwa Sakamoto sedang menyamar sebagai warga sipil dan tetap menerima tawaran misi rahasia. Namun kenyataannya Sakamoto memang telah menjadi warga sipil alias bukan menyamar, yang dimana si bapak itu meminta Sakamoto untuk memotong pohon di taman. Bukan hanya itu, Sakamoto juga sering membantu Mahmud untuk menyuapi putrinya yang tak mau makan sayur. Bahkan ketika ada dua bocil yang sedang pasea karena bolanya cuma satu, dengan sulapnya Sakamoto membagi bola tersebut menjadi dua. Waduh, kok bisa gitu ya? Anime, Bang. Ini anime, Bang. Cuman anime, Bang. Iya tahu. Tapi di sini Shin malah semakin yakin bahwa Sakamoto sengaja menyembunyikan identitasnya untuk berbaur dengan masyarakat. Aduh, Shin. Tiba-tiba si Mamat menembak kepala Shin dengan panah, lalu langsung kabur terberit-berit. Waduh, jadi inget waktu kecil ya. Setelah itu, ketika di dalam mobil, Shin sangat memuji kehebatan aura Sakamoto yang tidak pernah berubah meski sudah bertubuh besar. Dan saking senangnya, Shin sampai abrug-abrugan di dalam mobil kayak kuda renggong. Tak lama Shin mendapatkan telepon dari bosnya menanyakan perihal misi untuk membujuk Sakamoto. Lalu karena mendapatkan penolakan dari Sakamoto, si bos menyuruh Shin untuk segera membunuh Sakamoto.
Namun Shin menolaknya karena Sakamoto yang sekarang tidaklah berbahaya. Lantas si bos memperingatkan Shin aturan organisasi, di mana jika seorang pembunuh keluar dari organisasi, maka pembunuh tersebut akan diburu alias tidak akan dibiarkan hidup. Sambil marah-marah, si bos memaksa Shin untuk segera membunuh Sakamoto. Apabila Shin tidak mau, maka si bos akan menyuruh orang lain untuk membunuh Sakamoto. やっぱやんなきゃダメか。 Malam harinya seusai mandi, Shin nongkrong di kontrakannya sambil melamunkan masa lalunya di saat menjalankan misi bersama Sakamoto. Hingga akhirnya Shin membuat pilihan untuk membunuh Sakamoto dengan tangannya sendiri daripada dibunuh oleh orang lain. Esok hari pagi pun tiba, tampaklah Mamat lagi mainin alien. Tak lama kemudian datanglah Shin disambut dengan senyuman dan teguran dari Iis. Namun Shin berjalan dengan serius dan tidak menyahut ucapan Iis karena Shin saat ini akan membunuh Sakamoto. Di warung tampak Sakamoto duduk santuy sambil membaca koran. Tak lama kemudian datanglah Shin memasuki warung tersebut, lalu mengungkapkan bahwa dia akan meninggalkan kota dan mengucapkan salam. Lalu tiba-tiba ya, hanya dengan permen Yosan, Sakamoto mampu mengubah arah peluru, lalu melemparkan es mambo untuk mengalihkan perhatian. Dan dalam sekejap Sakamoto menghilang dari pandangan, hingga Shin tidak dapat membaca pikiran Sakamoto. Setelah itu Sakamoto dengan santuinya melemparkan sebungkus coklat untuk mengelabui Shin, lalu mempersiapkan karet gelang dan permen karet untuk melakukan serangan dan... ya, dengan dahsyatnya Sakamoto berhasil melancarkan tendangan salto hingga membuat Shin jatuh pingsan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika sadar, Shin sudah berada di rumah Sakamoto dan langsung diajak makan malam bersama istri dan anak Sakamoto. Shin merasa aneh dengan perlakuan mereka yang ramah. Shin berasumsi bahwa mereka akan meracuninya. Namun karena Shin ahli dalam racun, langsung menyantap makanan yang disajikan dan rasanya enaknya. Ya, di situ Shin merasa terharu dengan kelezatan makanannya. Menurut Iis, ekspresi Shin itu nampak sama seperti Sakamoto ketika mencoba masakannya. Dengan lahapnya, Shin menyantap semua makanan. Di situ Shin merasakan sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan selama Shin menjadi seorang pembunuh. Kini Shin akhirnya tersadar dan paham dengan keputusan Sakamoto untuk pensiun dari dunia gelapnya. Lantaran Sakamoto ingin melindungi momen-momen keindahan kehidupan sehari-harinya bersama keluarga. Setelah selesai makan, Shin berterima kasih pada Sakamoto. Dan Sakamoto hanya menunjukkan sebuah kertas bertulisan untuk datang kembali kapan saja. Yappa kanawane na. Singkat cerita, Shin sudah berada di hadapan bos berserta anak buahnya. Si bos sangat menyayangkan Shin yang tidak bisa membunuh Sakamoto. Si bos pun tak mau menerima semua alasan Shin. Akan tetapi Shin malah bersujud meminta si bos untuk tidak membunuh Sakamoto. Sontak semua anak buah si bos mentertawakan Shin. Si bos menegaskan kembali kesalahan Sakamoto dalam aturan dunia hitam, di mana Sakamoto telah keluar dengan meninggalkan tanggung jawab dan harus segera dibunuh. Dan si bos menuduh Shin ingin melindungi Sakamoto. Lantas Shin berniat akan melakukan harakiri untuk menebus tanggung jawab Sakamoto. Menurutnya hanya dengan cara itulah jalan Shin untuk melindungi orang yang sangat dia kagumi. Dan Shin meminta si bos untuk tidak membunuh Sakamoto. Si bos pun berkata bahwa dia akan membiarkan Sakamoto hidup seandainya Shin melakukan harakiri. Akan tetapi Shin dapat membaca pikiran si bos yang berkata lain, yang dimana si bos akan tetap memburu dan takkan membiarkan Sakamoto untuk hidup. Sontak saja Shin menyatakan perang. Si bos yang terkaget langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Shin dengan serentak. Sementara itu di sisi lain tampak Sakamoto mendengar semua percakapan Shin dengan si bos melalui radio pelacaknya. Lantas Sakamoto membuka kunci kode rahasia di meja kasirnya dan...
Ya, tampaklah persenjataan lengkap keluar dari balik penyimpanan rahasianya. Dan untuk melawan para cunguk-nguk, Sakamoto hanya mengambil sebuah pistol kecil. Sementara itu, tampaklah baku tembak terjadi dengan hebat antara Shin dan anak buah si bos. Shin dengan gesit dan cepat dapat menumbangkan satu persatu anak buah si bos. Dari atas, tampaklah anak buah si bos mengeceng kepala Shin dengan basokannya. Namun sayangnya tembakannya meleset. Ya, mereka tampak ketakutan berhadapan langsung dengan seorang Esper. Itu karena pikiran mereka dapat dibaca oleh Shin. Lantas si bos memerintahkan anak buahnya untuk menyebar dan mengepung Shin dari kejauhan. Tampaklah Shin mulai kehabisan peluru dan harus segera menerobos untuk kabur dari tempat tersebut. Namun di saat akan menerobos, kaki Shin tertembak hingga ambruk. Dan akhirnya Shin terpojok tidak bisa melakukan perlawanan. Akan tetapi tiba-tiba ya, Sakamoto datang menolong Shin dengan senjata listriknya. Tak jauh dari tempat itu, si bos mendengar ucapan Shin yang mengatakan nama Sakamoto. Dengan sigap, si bos memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sakamoto dan ya, seperti yang kita lihat, hanya menggunakan sumpit, pensil, dan sebagainya, Sakamoto mampu menumbangkan semua lawannya. Ibarat gunakan apa yang lu punya, bukan lu harus punya apa. Menyalawi, tampilin dong. Ya, melihat Sakamoto yang masih gesit membuat Shin makin kagum. Karena ternyata dalam kondisi apapun, Sakamoto tidak pernah tumpul dalam keahliannya sebagai pembunuh legendaris. Namun Shin merasa heran kenapa Sakamoto bisa tahu keberadaannya di sini. Ternyata Sakamoto telah menyimpan alat penyadap di dalam pistol Shin. Dan penyadap itu dipasangkan ketika Shin tepar terkena salto. Nah, karena bosnya sudah mati, Shin akhirnya memutuskan akan bertobat dan meninggalkan kota. Namun tiba-tiba Sakamoto melemparkan celemek dan mengatakan Shin akan bekerja di warungnya dan bahkan akan mendapatkan uang lemburan pada Shin. Dan singkat cerita, kini Shin bekerja di warung Sakamoto. Baru hari pertama saja Shin mulai komplain karena Sakamoto makan mie terus hingga menghabiskan stok barang di warungnya. Tak lama kemudian datanglah istri dan anak Sakamoto. Terlihat putri Sakamoto alias Mei Mei sangat menyukai penampilan Shin. Lalu ada pembeli seorang nenek-nenek sedang mencari sesuatu. Shin yang bisa membaca pikiran langsung memberikan barang yang sedang dicari si nenek. Ya, Mamat yang selalu saja ada entah anak siapa malah ngajak main si Shin. Jelas Shin menolaknya karena sedang sibuk. Tiba-tiba Mamat yang kepo bertanya apa pekerjaan lama Shin. Sontak saja Sakamoto langsung melotot mengancam Shin untuk tidak membuka mulut. Alhasil Shin hanya berkata bahwa dulu dirinya cuma tukang bersih-bersih. Bang, si Mamat anak siapa sih, Bang? Gak tahu, kayaknya anak tetangga deh. Ya, lanjut. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Shin sudah terbiasa dengan pekerjaan barunya. Shin melayani pembeli dengan ramah. Ketika Sakamoto datang ke warung, Shin mengoceh dengan semangat membicarakan pertarungan hebat yang kemarin. Tiba-tiba Is marah mempertanyakan niat Sakamoto untuk kembali menjadi pembunuh bayaran. Sakamoto yang sosis dengan gugup langsung berdiri dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sakamoto bilang sama Shin bahwa kemarin dia itu tidak membunuh, hanya menyerang tapi tidak di bagian titik vital. Namun meski begitu, Iis memperingatkan Sakamoto untuk tidak melanggar aturan keluarga. Dan seandainya Sakamoto melanggar aturan tersebut, maka Iis akan minta cerai. Waduh, bejir merinding bro. Di kesempatan itu, Shin mempertanyakan aturan keluarga pada Sakamoto. Dengan secepat kilat, Sakamoto membunuh Shin dengan 2 buah pulpen di dalam pikirannya. Jelas Shin kaget. Sakamoto mengingatkan untuk jangan membicarakan hal yang tak perlu di depan Iis. Waktu pun terus berlalu. Tampak Shin berjalan berdua di jalan pecinan Nikita. Shin sangat mengagumi tempat tersebut. Shin mempertanyakan kenapa Sakamoto harus berbelanja di daerah pecinan Nikita. Lantas Sakamoto memperlihatkan bakpao kayangan edisi terbatas. Ternyata Sakamoto memberikan bakpao tersebut untuk anak dan istrinya tercinta. Hal itu membuat Shin sangat terharu. Tapi di saat mereka akan berjalan pulang, tiba-tiba
Ya, entah ada apa, tiba-tiba terjadi hujan ciwi. Maksudnya ada seorang gadis terjun dari atas. Untungnya dia masih selamat berkat bantalan Sakamoto. Namun sedihnya bakpao kahyangan kini menjadi bakpao geprek. Sontak saja Shin berpikiran bahwa Mei Mei dan Iis pasti sangat sedih banget. Tak lama kemudian datanglah kelompok preman ingin menangkap gadis tersebut yang bernama Lu Shaotang. Lantas Shin memperingatkan Sakamoto untuk jangan terlibat masalah dengan mereka. Lalu tiba-tiba para bandit menyerang Shaotang. Namun Shaotang dengan lincah dapat mematahkan serangan para bandit hingga balik menghajarnya sampai babak belur. Oh, 太極拳か? Akan tetapi tiba-tiba bandit botak menyergap Shaotang dari belakang, membuat Shaotang tak berdaya dalam sergapan si botak polontong. Gak usah nyindir bang. Gue gak nyindir, ini lagi serius loh. Lalu tak lama bandit lain pun dengan cepat bangun dan mengeluarkan sebilah peso untuk menjodok tubuh Shaotang. Akan tetapi dengan cepat dan kuat, Sakamoto menangkap pisau tersebut dengan penjepit gorengan bala-bala hingga patah. Lantas mereka bertiga menghajar para bandit hingga bergeletakan. Tak lama kemudian datanglah para bandit bersenjata langsung menyerang. Mereka bertiga langsung kabur lantaran untuk menjaga keamanan warga sekitar. Sakamoto memanggil Shaotang untuk mempercepat kabur sambil menghindari tembakan para bandit. Ya, yang akhirnya para bandit melaporkan kehilangan jejak pengejaran pada bos mereka yang bernama Acuy. Si Acuy yang marah melampiaskan kekecewaannya pada anak buahnya yang tak bisa menangkap Shaotang. Padahal si Acuy sudah capek-capek telah membantai keluarga Shaotang demi merebut kunci berangkas yang dipegang Shaotang. Lalu tiba-tiba... Ya, muncullah Baco menyabet kelapa salah satu anak buah si Acuy. Sontak mereka semua terkaget karena dua orang di hadapannya itu merupakan si kembar yang tidak kembar tapi agak eblek, sang pembunuh berantai. Lantas si Acuy memerintahkan mereka berdua untuk mengambil kunci dari tangan Shaotang agar si Acuy dapat menguasai pasar gelap. Dan si Acuy mengizinkan mereka untuk membunuh siapa saja yang mengganggu misi ini. Sementara itu, Shaotang, Sakamoto, dan Shin terus berlari di atas gedung loncat-loncat layaknya Spider-Man. Di situ Sakamoto akhirnya mengetahui bahwa ternyata Shaotang adalah anak keluarga mafia terkenal. Dan alasan Shaotang dikejar lantaran sebuah kunci rahasia berangkas keluarganya. Ayah dan ibu Shaotang rela mati untuk menjaga dan mempercayakan kunci tersebut pada putrinya. Makanya Shaotang tidak mau memberikan kunci tersebut pada siapapun apapun yang terjadi, walaupun nyawa yang jadi taruhannya. Seketika Shaotang jadi teringat dan membayangkan kedua orang tuanya yang rela berkorban demi keselamatan Shaotang. Nah, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sakamoto, Shaotang pamit pergi. Shin yang mencoba mengejar langsung ditarik oleh Sakamoto. Lantas Sakamoto bertanya apakah Shaotang bisa membuat bakpao. Oh, jelas bisa lah, karena kedua orang tua Shaotang pernah mengajarkan membuat bakpao, bahkan surabi, bala-bala, comro, dan lain-lain. Mendengar hal itu, Sakamoto memutuskan akan membantu Shaotang. Namun dengan imbalan, Shaotang harus membuatkan bakpao yang lezat untuk Mei Mei putrinya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba... Ya, Sakamoto yang belum sempat menghindar terkena salto hingga terlempar ke gedung tetangga. Sohe si Jabrik merasa pertarungan mereka itu tidak akan seimbang melawan dua bocil. Akan tetapi Baco si botak tidak mau ambil pusing, dan Baco akan langsung membunuh mereka berdua lalu menjejerkan mayatnya dengan rapi. Ya, Shaotang di sini tahu tentang Sohe dan Baco yang merupakan kembar tapi tidak kembar. Mereka terkenal sebagai pembunuh bayaran yang suka mencari kesenangan lewat pembunuhan. Dan hobi mereka adalah membuat sketsa kelapa yang dibunuhnya. Sontak Shin langsung menyerang namun dengan mudah digagalkan. Lalu ketika Shin akan dikade, tiba-tiba... Ya, dengan dahsyatnya Sakamoto memukul kelapa Baco hingga lantai yang mereka pijak roboh digebrus dan masuk ke sebuah dapur. Sohe sadar bahwa kekuatan Sakamoto bukanlah kaleng-kaleng, namun Baco tidak memperdulikan ucapan Sohe. Lantas Sohe memprovokasi Shaotang untuk menyerahkan kunci rahasianya dan mengingatkan soal kematian kedua orang tua Shaotang. Hal itu membuat Shaotang terpancing dan langsung menyerang mereka. Akan tetapi Sakamoto melemparkan Shaotang ke belakang.
Shin memberitahukan Saotang untuk tidak mudah terpancing dengan provokasi murahan mereka. Di situ Saotang mengungkapkan bahwa di dalam berangkas terdapat warisan leluhur untuk generasi penerusnya, sehingga ayah dan ibunya rela mati untuk menjaga warisan tersebut. Jadi tak heran jika amarah Saotang mudah terpancing. Lalu tiba-tiba Sohei menyerang dengan pisau terbang. Sayangnya dengan mudah ditangkap oleh Sakamoto. Lantas Sakamoto mengingatkan Sohei bahwa sesuatu berharga bukanlah ditentukan oleh orang lain. Melihat tangan Sakamoto yang berdarah, Saotang mempertanyakan mengapa Sakamoto mau melindungi orang yang baru dia kenal. Tampaklah dalam diri Sakamoto terhanyut dalam bayangan masa lalunya, di mana waktu muda Sakamoto memberikan hadiah untuk Iis tercinta. Namun karena ada bercak darah di pipi Sakamoto, Iis menolak hadiah Sakamoto karena hasil dari membunuh. Lantas Iis memutuskan akan mengakhiri hubungan ini jika Sakamoto tidak mau bertobat. Sontak Sakamoto langsung menangkap Iis hingga terjatuh di atas salju. Dan akhirnya mereka berdua selamat dari maut. Iis menjelaskan seandainya Iis mati maka Sakamoto akan merasa sedih. Dan perasaan itu akan dialami oleh orang lain yang tidak mau kehilangan orang berharga di sisinya. Iis meminta Sakamoto berjanji untuk tidak membunuh orang lain, dan hal itu dijadikan sebagai landasan aturan mereka berdua. Dan untuk menebus kesalahan di masa lalu, Sakamoto harus menggunakan kekuatannya untuk menolong orang lain. Ya, melihat bayangan cerita itu membuat Shin sangat terharu. Sontak Sakamoto mengajak Shin untuk menghajar mereka tanpa harus membunuh. Ya, dengan alat seadanya, entah itu talanan, seserok, katel, panci, selang kabel gas, bahkan kulkas pun dijadikan senjata. Tapi lucunya, sempat-sempatnya si Shin menempelkan salon pas karena Sakamoto pegal-pegal akibat sudah lama tidak memberikan salam olahraga. Macho, are de iku. Ya, akhirnya si kembar yang tidak kembar diikat dengan selang cai. Saotang yang terkagum bertanya siapa kalian sebenarnya. Sakamoto hanya menjawab bahwa dirinya cuma tukang jaga warung. Heranlah itu si Saotang. Sementara itu di sisi lain tampaklah si Acuy sedang menunggu Baco dan Sohei untuk membuka berangkas milik keluarga Saotang. Tiba-tiba tukang paket datang membawa Baco dan Sohei dalam keadaan diikat. Jelas si Acuy terkejut, dan hal yang paling mengejutkan lagi, Saotang datang sambil mengancam akan membunuh si Acuy demi membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Namun untungnya Saotang hanya memberikan salam olahraga hingga si Acuy bencenur. Shin yang ingin ikut memberikan salam olahraga langsung dipurintil di dalam pikirannya. Soalnya Shin tidak boleh mencampuri urusan lebih jauh. Lantas Saotang mengatakan tentang ajaran ayahnya, yang dimana Saotang lebih baik hidup bahagia daripada harus membunuh orang yang bikin kesal pada kita. Sebab balas dendam bukan hal baik. Dan ingat, jangan lupa bahagia. Bang, udah malu bang sama tetangga bang. Ya, lanjut. Tak lama kemudian Saotang membuka berangkas keluarganya. Tampaklah harta warisan peninggalan keluarga Saotang. Setiap ketua klan harus menyimpan barang berharganya di dalam berangkas tersebut. Lah ini si Sakamoto malah mencoba semua perhiasan yang ada. Aduh, moto. Sementara Saotang masih mencari peninggalan berharga dari sang ayah. Dan ketemulah sebotol sake terbaik di dunia yang terdapat surat dari sang ayah meminta Saotang untuk minum bersama. Ya, meski sedih karena tidak bisa minum bersama sang ayah, Saotang tidak pernah lupa pesan dari sang ayah untuk jangan lupa bahagia apapun situasinya. Lantas, untuk mengucapkan terima kasih, Saotang mengajak Sakamoto dan Shin untuk menikmati sake peninggalan sang ayah tercinta. Ya, meski ditemani bakpao penyek, mereka tetap menikmati suasana tersebut. Sakamoto-san, mada kore motte ta desu ne. Nihon no nikuman mo waruku nai ne. Aji wa kawaranai. Hari pun terus berlalu. Tampaklah sebuah berita di televisi tentang bekas pertarungan antara geng di pecinan Nikita. Lalu Shin menyambut kedatangan Sakamoto yang nampak sedang migrain. Tak lama kemudian datanglah Saota memakai celemek. Jelas Shin heran mengapa Saotang mau-maunya bekerja di warung, yang padahal Saotang itu mempunyai harta warisan. Saotang mengatakan bahwa harta warisannya bukan untuk dipakai cuma-cuma ataupun poya-poya. Makanya Saotang harus kerja agar warisannya tidak habis dengan percuma. Tak
lama kemudian, Shin merasa tersentuh setelah mengetahui alasan Sakamoto untuk berhenti membunuh. Shin mengetahui alasan tersebut saat Sakamoto bertarung dengan penjahat kembar yang tidak kembar kemarin. Saat itu, Shin melihat kenangan di dalam pikiran Sakamoto. Dan akhirnya, Sakamoto menganggap Shin bagian keluarga Sakamoto dan harus mentaati peraturan keluarga Sakamoto, yaitu jangan membunuh orang. Titik. お前も坂本家の一 Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan sekelompok orang sedang berkumpul. Mereka membahas berita perihal harga buronan Sakamoto seharga 103 miliar. 殺練からだ10億円 Ya segitu dulu bro ceritanya. Waduh, nih anime tahun ini keren-keren loh. Serius loh, salah satunya anime yang satu ini bro. Keren, bener-bener keren loh. Ya pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya lo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Arau.